kedatangan ke soal Cibinong? Karena saya dilaporin, ya bertikat baik aja untuk menerima panggilan dari Polres Cibinong ini untuk menerima pertanyaan terkait katanya ada merusakan pagar ya, yang kemarin itu beritanya saya merusak pagar seperti itu, jadi dimintai keterangan saja. Berapa pertanyaan tadi di dalamnya? 19 ada ya? 19 ya, pertanyaan. Ada pertanyaan dan ada beberapa yang juga kita sampaikan bahwa pagar itu juga bukan berada di lahan yang dalam objek perkara. Seperti itu. Satu itu, dan kedua saya memang di momennya tidak ada di tempat, pengerusakannya bukannya pengerusakan, pagar itu roboh karena alam. Nah, udah, saya nggak bisa berkomentar apa-apa karena memang saya bukan pelakunya apa-apa, gitu ya. Itu saja sih. Tapi terlapornya sendiri, Mas Arik? Ya. Belum ada terlapor, Belum ada jadi terlapor. baru dimintai keterangan aja Keterangan. terkait pagarnya yang rubuh, pagar punya mereka yang pada saat eksekusi. Ya. Tapi memang ada perdebatan sebelumnya atau Berdebat apa nih? soal pagar dan Pagar itu ada prosesnya. Waktu proses eksekusi yang pertama tuh bulan Mei terjadilah pembatasan itu kan selama 2 hari. Nah, setelah berapa hari itu memang ada angin ribut di kawasan Cibinong, paling sering kawasan di sini. Nah itu roboh, saya lagi ada kegiatan di luar, ada syuting juga. Terus sempat kok memang dibiarin berapa hari, saya konsultasi, ini dia apain, nanti megang salah, saya nggak mau megang, saya nggak mau tahu, karena memang membahayakan dan itu jatuh di area main anak-anak. Jadi minta konsultasi sama Mas Sufyan juga, ya udah di situ. Terus saya tetap syuting, pulang-pulang saya syuting berapa hari, pulang-pulang udah dirapikan, ada yang inisiatif, itu aja sih. Tidak ada pengambilan, nggak ada apa. Dan untuk diketahui mereka juga tidak ada pemeriksaan, waktu roboh juga dibiarin ya, sempat berapa hari mereka nggak ada yang datang dari pihak yang memasang. Dari pihak yang memasang juga, dari rumah yang objek yang dieksekusi itu pagernya itu udah melompong aja, orang tetangga semua bisa lihat ke arah rumah saya gitu, waktu memang jaraknya 50 meter tapi udah nggak nyaman keadaan tersebut. Itu aja masih saya biarkan gitu loh. Tiba-tiba selesai ternyata udah rapi, saya juga ada syuting udah rapi, ya dia yang bikin laporan ini gitu loh. Mas, pagarnya itu pagar apa sih Mas? Kayu, Seng, beton? apa sih seng? Bajaringan. Dan seng. Ini bukan laporan dari pihak PT atau gimana Mas? Kuasa hukum. Laporannya sih yang di situ dibuat laporannya dari pihak kuasa hukumnya DT atas nama Dani. Ya, atas nama Dani. Jadi mungkin gini, kalau untuk pagar itu pun saya menyarankan untuk dibiarkan dulu terlebih dahulu. Sampai sekarang pun masih terpasang pagarnya yang kedua, pagar yang kedua. Kenapa? Karena memang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Cibinong atas penetapan eksekusi dan berita acara eksekusi. Nah itu yang gugat itu kan ada Digitra dan Pak Doni. Nah tapi permasalahannya adalah kemarin kita mendapatkan adanya penebangan pohon tanpa izin, padahal pohon itu ditanam oleh klien saya sudah dari tahun 2000. Pohon jati, pohon kelapa, dan pohon durian ya. Nah itu juga sudah kita laporkan ke Polda Jabar pada hari Jumat kemarin. Jumat kemarin kita sudah ke sana, sudah kita laporkan, termasuk itu penyerobotan lahan pas pemasangan pagar, karena pemasangan pagarnya kan tidak sesuai dengan objek. Nah, berada di objek lahan yang tidak pernah digugat, tidak pernah tertuang dalam putusan. Di tanah siapa itu? Di tanah klien saya. Berarti langkah-langkah selanjutnya apa yang bakal dilakukan? Ya kita tinggal tunggu proses hukum aja. Kami Iya. sudah melakukan pelaporan di Polda Jabar. Untuk pelaporan ini juga tadi kita sudah koordinasi bahwa tidak ada unsur niat jahat dari kita, bahwa itu pun inisiatif dirapihkan itu juga bukan karena suruhan ataupun arahan siapa, inisiatif dari tukang kebun, karena takut juga kan seng kalau ada di mana-mana. Dan saya nggak patoknya memang udah makan korban. Jadi keponakan saya udah ada yang kena 3 jahitan gara-gara memang matoknya, karena memang masih mindahin barangnya saat itu ya, bulan Mei itu mindahin barang yang seadanya keperluan sehari-hari, memang membahayakan. Nah, itu jatuh di area main anak-anak gitu loh. Jadi
Terus ya ada yang bekerja di situ ngambil inisiatif aja, saya juga nggak perintah, terserah yang aman aja. Berarti dia ngelaporinnya atas dasar pengerusakan. Kerusakan pagar. Dan pencurian, kita dianggap Mencuri dianggap, nah sekarang saya bilang pagar itu istilah ompong melompong kayak gitu, terus saya harus ngawasin gitu pagar barang-barang di situ, orang barang-barangnya, mohon maaf ya, barang-barangnya rumah yang tereksekusi aja, barang-barangnya itu aja kita nggak mau awasin, ibarat kata kayak begitu, nggak punya waktu, nggak punya tenaga, masih trauma, masih shock dari eksekusi itu, nggak punya tenaga sama sekali, masa ngawasin barang orang lain gitu yang notabene titiknya aja, pemasangan batasnya pagarnya aja belum tentu mereka benar gitu kan. Atau mereka nggak tahu batas tanah, yang tahu saya ada suratnya gitu. Pencurian karena apa? Ya nggak tahu, karena mungkin hilang sengnya tapi lucunya coba jaringan. tapi lucunya sekarang ke pagar lagi kita hormatin, dan seng-sengnya masih seng-seng yang lamanya, kita lihat, oh seng-seng lama juga dipasang, masih ada kok, saya dituduh pagar yang pencuri. sekarang itu dipasangnya adalah seng-seng yang lama. Jadi ini artinya cuma kasus karena alam doang, tapi Ya saya merasa tertuduh lah, saya merasa terfitnah atas ini, ya biarin aja. Tapi Kalau kita saya pribadi harus hormati proses hukum. udah capek, saya nggak mau lapor, ya udah nggak bisa begitu lagi, biar urusan pengadilannya biar beres aja dulu, itu lebih penting dari Tapi semua. pas ini kan urusan pengadilan juga belum selesai. Lalu